Dulu saya kalau orang tua sih sempat menilai anehnya dari musik cadas gitu ya dulu. Berang-berang itu yang dulu antum tahu Sepultura, Metallica masih bisa dinikmati ya Sepultura itu. Oh wow, tiba-tiba suara yang terdengar jadi lantunan Al-Quran. Jadi itu aja perubahan yang kok bisa sih Gus gitu ya dari ibu ya. Dan mungkin kan secara perilaku juga jadi lebih menenangkan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama Nabila di podcast Inspirasi Hijrah Story. Kali ini Nabila ditemani sama Ustadz Agus. Assalamualaikum. Sebelumnya aku deg-degan banget, astagfirullah, dan harus dibicarain lagi di sini. Astagfirullah. Ustadz Agus ini beliau adalah founder Sahabat Al-Quran, founder Sahabat Al-Quran, salah satu ustadz yang ketika aku kalau ketemu sama beliau atau mendengar kajian beliau tuh rasanya adem banget. Wah, Masya Allah, karena apa? Karena kedekatannya dengan Al-Quran. Sepakat ya Ustadz? Walau alam. Kita mulai ya ngobrol sama Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Ustadz? Aduh, basa-basi banget gue. Kelihatan deg-degannya. Biasalah kehidupan ya. Kehidupan Masya Allah. Sibuk mencari rezeki untuk anak dan istri ya Ustadz ya? Itu udah selesai sih. Oh udah selesai. Oh maksudnya udah selesai apa tuh? Ya tinggal dijalani aja sih kalau itu mah. Tinggal dijalanin. Iya. Jadi selebihnya adalah yang penting berdakwah. Yang penting kita nggak berhenti berikhtiar. Ya jalan rezekinya seperti apa ya kita senang dengan kejutan-kejutan dari Allah ya. Kejutan-kejutan dari Allah seperti? Iya. Ya saat COVID kan semua merasa habis gitu ya. Justru kita pegiat Quran alhamdulillah ya sesuai janji Allah nggak akan ditinggalkan itu. Kita justru mengalami kenaikan itu di masa-masa pandemi COVID. Oh iya Ustaz, justru tidak terdampak. Justru dampaknya adalah justru positif sekali. Iya. Kok bisa Ustaz? Ya walau alam ya mungkin karena kita nggak begitu mikirin bab itu ya kita justru yang mikirin itu gimana dengan Qurannya nggak berhenti gitu. Apakah untuk sendiri kemudian juga untuk orang lain gitu ya. Jangan sampai pandemi berhenti ya justru Allah sampaikan gitu ya ada tambahan-tambahan kalau bicara materi ya. Ya disitulah justru kita diberikan kesempatan lebih banyak. Oh iya Ustaz. Orang daftar sahabat Al-Quran justru semakin sedikit gak sih karena gak mau datang ke tempat karena kan COVID. Betul. Lockdown, gak ketemu, gak datang gitu. Betul. Tapi justru makin banyak. Iya. Lewat online. Oh, justru makin semangat orang belajar Quran ketika pandemi. Betul. Kenapa tuh Ustaz kalau menurut Ustaz? Ya bagaimanapun manusia butuh pegangan ya, butuh ketenangan yang mungkin tidak bisa dimatematika ya, kecuali memang kita rasakan kita ada support dari yang goib ya, dan itu saat kita mendekat kepada yang maha gitu, dan itu wasilahnya sarananya dengan Quran kan. Gitu. Kalau orang mendekat dengan Quran dia dapat ketenangan gitu ya. Kalau tenang kan pikiran tenang, jernih, dia bisa berpikir lebih sehat. Iya, begitu. Dan masa-masa COVID adalah masa yang tepat untuk kembali ke Quran ya Ustaz ya. Aku jujur ketika COVID, ketika COVID itu adalah masa-masa terberat aku ekstrovert banget. Ekstrovert banget. Kebalikan sama Ustaz ya. Aku ekstrovert banget. Ketika COVID justru aku Allah itu salah satu ujian terberat buat aku, harus di kosan aja, nggak ngapa-ngapain, nggak bisa keluar. Ya Allah, saat keluar ke Superindo ngelihat akuarium, ikan-ikan itu udah seneng banget, Allah. Astagfirullah. Tapi benar, nggak ada karena sendirian, nggak ada selain Al-Quran dan Allah dan sholat dan ibadah-ibadah kita. Ketika sendirian itu, ketika
sepi, Iya, butuh iya. teman dan segala macam, dan kembali lagi ke ibadah-ibadah itu merasa jadi tenang. Iya, betul. Kalau Ustadz mah enggak ya, Ustadz udah soleha, udah Oh, soleh, enggak udah soleh lah. dari dulu, Enggak lah. udah nggak butuh Kita lagi. Wah. justru harus mewaspadai kan anggapan-anggapan yang seperti itu. Bahaya sebetulnya. Bahayanya karena Bahaya banget. Ya kan orang ngelihat, oh ini udah soleh, udah deket dengan Quran. Ya, padahal kan kita dan Allah yang lebih tahu bagaimana. Gitu. Jadi ujian terberat sebetulnya. karena pujiannya. Karena anggapan persepsi orang ini udah soleh gitu. Tapi bener kan? Enggak. Ya, enggak boleh lah gitu. Enggak ya Ustadz ya. Oke, kalau gitu kembali lagi ke Ustadz. Ya. Sejak kapan jatuh cinta dengan Al-Quran? Gimana sih cerita awalnya Ustadz? Hingga mengabdikan dirinya untuk Al-Quran. Ya kembali kepada hidayah ya milik Allah ya. Ya kalau saya kan dari kecil ya berangkat dari keluarga yang secara pemahaman agama juga umumnya lah ya nggak pernah ada apa ya paksaan-paksaan ngaji dan sebagainya gitu ya. Justru hidayah itu datang ketika apa ya? Tadi udah bocoran sedikit. Itu kan gak usah di-mention di sini atau Ustadz. Oh iya deh. Ya gak apa-apa Ustadz. Chill. Astagfirullah Nabila. Gimana Ustadz? Ya kalau sekarang kan istilahnya apa ya ababil apa ya istilah anak muda sekarang tuh ya Ababil tuh? yang masih ABG labil. labil lah gitu ya. Dulu juga ngalami ya apa masa-masa SMA di mana belum pernah bisa baca Quran ya sampai SMA itu Sampai kelas SMA. 1 ya. Kelas 1 nggak bisa dan selalu ada kegelisahan ya. Ketika materi atau pelajaran agama gitu ya. Meskipun nggak disuruh baca Quran ya. Ya. Nah, baru di usia 16 tahun ya otodidak belajar. Kok kayaknya enak gitu ya dapat sesuatu lah gitu. Meskipun nggak bisa dijelasin itu apa gitu. Dan saya di Sweet 17 ya. Aduh. Itu jadi salah satu batu apa ya dalam sejarah kehidupan itu saya pengen cetak jadi kenangan manis. Pertama kali hatam itu usia 17 tahun di hari ulang tahun. Iya. Ya dari situlah saya alhamdulillah dibantu oleh Allah bisa hatam setiap bulan sekali gitu. Ya, dan itu memberikan ini balancing ya, keseimbangan di masa-masa SMA yang wah luar biasa ya. Kenapa saat masa SMA-nya? Wah, masa-masa yang asik ya kan. Iya, Kita bebas banget ya sebagai manusia. Oh gitu ya Ustadz ya? Nggak, aku anak baik-baik waktu SMA. Oh iya. Rugi loh. Oh ngabisin jatah bandelnya gitu maksudnya ketika SMA. Beneran aku anak berprestasi, English speech. Masya Allah. Astagfirullah, enggak segitunya. Cuman enggak ya nakalnya anak SMA. Emang Ustadz ngapain? Apa tawuran gitu, geng motor? Nggak sampai tawuran sih ya. Cuman circle yang didapat itu dengan teman-teman yang seperti itu. Oh, yang serame itu ya. Aneh nih. Mungkin saya tim horenya kali ya. Tim hore. Ikutan ngebadung lah gitu sama teman-teman. Ya, pasti kecipratan lah. Kecipratan serunya. Ya, seru-serunya lah. Oke. Berarti ketika masa remaja ya seperti ya nakal-nakalnya remaja lah ya saat ya. Ya, Ada momennya nggak perasaan kayaknya gue pengen ngaji deh, kayaknya pengen belajar Quran deh. Ada momennya nggak yang ngebuat Ustadz ke situ? Teman sebangku SMA itu sempat ngajakin touring lah kalau sekarang ya. Touring ke Pangandaran dengan keluarga besarnya gitu. Kemudian kita pulang naik motor ke Bandung itu dan ya terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita gitu ya. Ya orang tuanya meninggal karena nggak bareng ya perjalanan pulangnya, kita duluan gitu. Dari situ
Ya Kecelakaan, jadi Sat. kecelakaan tunggal. Ya jadi momen yang membuat saya harus ada perubahan gitu. Coba kalau saya ngalami ya, naudzubillah gitu. Saat kepulangan setelah touring itu gitu ya. Ya dari situlah ada kesadaran sendiri untuk merubah gitu ya. Dan itu jadi sampai hari ini teman-teman SMA ya masih mempertanyakan gitu, kok bisa berubah nih Agus nih gitu. Apa dipukulin sama siapa gitu. Dan saya ceritakan juga nggak pada percaya bahwa perubahannya begitu gitu ya, tidak ada yang menghukum sampai memukul, itu nggak ada. Dan saya temukan di Quran lah kehidupan ya. Di situ kita mendapatkan spirit baru, mendapatkan obat, mendapatkan inspirasi gitu ya. Ya sebagaimana nama-nama Quran lah. Quran sebagai ruh kan, Quran sebagai asyifa, Quran sebagai nur, cahaya gitu ya. Ya itu alhamdulillah ya sedikit banyak saya merasakan gitu. Ya itu. Jadi kayaknya justru kalau kita menjauh dari Quran, ya hidup kita jadi gelap, kehilangan cahaya. Hidup kita jadi jadi mager lah istilahnya ya, karena nggak punya spirit ya, nggak punya ruh gitu. Aku udah baper. Janganlah. Udah mau nangis. Astagfirullah, Ustaz Agus. Ya, Oke. SMA, anak SMA tuh kan apa ya, Sat? Kok bisa sih mikir ke sana? Aku perasaan waktu SMA aku aku nggak bandel lah. Aku ya senormal-normalnya aja, belajar, tetap berprestasi, tetap sholat, tetap yang ngaji gitu ya. Orang tuaku juga alhamdulillah mengajarkan itu meskipun nggak soleh-soleh banget. Cuman ya senormalnya orang Indonesia, Cuman ketika remaja itu kan rasanya pola berpikir itu tidak gue pengen ngaji, pengen mengulik Al-Quran gitu. Kok bisa sih, Seth? Saya yakin nggak lepas dari doa-doa ya. Ya doa orang tua yang juga berharap, sebetulnya nggak neko-neko ya, orang tua tuh nggak pernah maksa-maksa harus gimana gitu. Tapi kita yakin orang tua kita tuh mendoakan dengan sangat tulus ya, kebaikan buat anak-anaknya gitu ya. Kemudian juga orang tua dengan keringat ya mencari rezeki yang halal gitu. Itu juga pasti saya yakin itu ada keterkaitan yang sangat kuat gitu. Ya. Dan betul bahwa secara personal kayaknya berat ya kalau sudah masuk ke circle yang seperti itu, kemudian bisa keluar dan kok bisa langsung cinta Quran sih. Kayaknya nggak sabar Al-Quran, cinta Quran punya Ustadz sebelah. Iya. Oke, gitu ya, Sat. Terus kenapa Al-Quran? Proses hijrahnya orang-orang kan beda-beda ya. Ada yang karena dengar kajian. Ustadz Al-Quran. Kenapa ke Al-Quran? Karena introvert itu kan dia seneng menyendiri ya. Mungkin sedikit juga antisosial gitu. Gitu. Saya paling nggak berani kan ketemu orang. Kemudian beli sesuatu ke warung dulu ya. Itu sampai dimarahi, ini ibu ya. Disuruh itu saya ngumpet ya. Karena nggak berani sekedar ngomong. Sepemalu itu ya, Ustaz? Iya, berat gitu. Dan dengan Quran saya mendapatkan saluran ya untuk menghabiskan waktu, juga berlama-lama, mendapatkan begini ya. Kalau kita ngomong tuh kan ada yang bisa kita konsep sendiri, kita persiapkan. Tapi banyak hal yang tiba-tiba tuh kita kayak mendapatkan curahan, panduan gitu ya untuk ngomong apa gitu. Nah itu saat kita dengan Quran ya, saya bukan bermaksud apa-apa ya. Ketika dijaga itu kayak bisa ini aja gitu, norolang istilahnya. Bisa ngomong tuh bisa. Norolang teh naon, Sat? Ya bisa ngomong lancar gitu ya. Kita nggak ada yang nggak nyambung gitu ya. Ya. Jadi kayak kita klik gitu.
Bisa, oh ini nyambungnya ke sini ya ternyata ini. Yang sebelumnya nggak kepikiran gitu, nggak kita konsep. Makanya salah satu ritual kalau mau ngomong di depan publik gitu, itu saya harus punya modal akses dengan Quran yang standar, baru berani ngomong gitu. Gitu. Karena kalau nggak begitu belepotan. Oke, catat Nabila tilawah 1 juz dulu sebelum podcast. Saya nggak ngomong 1 juz ya, tolong dicatat ya. Oke itu Ustaz. Masya Allah ya benar-benar. Aku biasa doa aja sih Ustaz, nggak tilawah dulu. Iya doa ya itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub kan kalau ayatnya begitu. Jadi kita dengan zikir kepada Allah tuh akan tenang hati. Dan sebaik-baik zikir ya Quran. Ya entah nanti waktunya punya berapa menit, pokoknya saya harus baca Quran dulu. Ya, sebelum tampil itu ya. Sebelum ngomong lah. Begitu. Oke. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Oke. Berarti itu kenapa Al-Qur'an, karena introvert itu tadi. Jadi ya di awal-awal SMA itu kayaknya ya. Jadi saya merasa butuh pelarian dari circle yang menarik-narik itu gitu. Pelariannya ke Al-Qur'an coy. Masya Allah. Orang mau pelarian kemana? Joget-joget di TikTok sekarang Mas Tad. Iya. Main sosial media. Ustadz Agus pelariannya ke Al-Qur'an. Masya dulu kan Allah. nggak ada. Ya dulu. Ada. Emang dulu apa Ustadz kalau ya sosmednya gitu, apa ya guilty pleasure-nya gitu? Apa ya? Kayaknya masih ada sekarang kayak ngumpul-ngumpul begitu ya. Oh, nongkrong-nongkrong ya, nongkrong yang ya. Kadang tidak bermanfaat ya? Ya nongkrong ya. Oh, ya. Iya. Ya itu juga ngalamin saya sekian tahun. Tapi di masa remaja itu sebelum mengenal Al-Qur'an. Iya. Oke. Lalu setelah mengenal Al-Qur'an, jatuh cinta pada Al-Qur'an, apa yang terjadi di hidup Ustadz Agus? Ya lebih terarah ya. Ya mungkin ini masih di SMA ya. Jadi kelas 1 itu ranking saya dari belakang lah. Bisa dengan 1 jari paling belakang. Oke. Paling belakang, 1 jari tapi paling belakang. Iya. Oke. Kelas 2 mulai gitu ada perubahan. Dan alhamdulillah memang Quran itu membuat kita ini ya, sehat segalanya. Termasuk pikiran kita, otak kita juga. Kemampuan menyerap ya, memahami gitu. Itu sangat terasa gitu. Dan ya bukan maksud apa-apa ya. Saya termasuk yang paling tinggi di SMA itu. Lulusan yang name-nya paling tinggi. Masya Allah, setelah mengenal Al-Qur'an. Ya alhamdulillah. Jadi ya itu jadi tanda tanya lah. Buat teman-teman yang saya ceritain nggak percaya juga gitu. Kok bisa sih Agus name-nya tinggi gitu? Iya gitu, gimana dulu kan masih masang dulu petasannya kalau bulan puasa itu meledakkan pintu kamar mandi pakai pahfir kan ini. Ya. Mainan Tamiya gitu. Iya, aku ngalamin sih saat itu Tamagotchi, Tamiya. Tamagotchi. Itu aku main. Aku anak 90-an juga. Jadi saya kira itu prestasi akademis sangat terbooster dengan kita bersama Quran itu. Gitu. Ya memang kalau nggak mengalami sendiri kita gimana ya korelasinya apa gitu. Tapi ya saya karena sudah ngalami begitu, oh ya Allah, memang jangan jauh-jauh dari Quran. Harus jadi inilah jalannya gitu. Seperti itu. Apapun nanti profesinya ya sebetulnya. Ya begitu. Oke, itu dari segi akademis. Dari segi yang lain, keluarga, apakah keluarga bertanya-tanya? Keluarga merasa aneh? Atau menentang justru? Ya, adakah seperti itu? Betul. Ya, karena kan perubahan itu tidak hanya pada akademis ya. Pasti juga pada keseharian. Karena ada beberapa ya yang ngisi di podcast ini juga cerita hijrahnya, ada yang dituduh sama keluarga teroris lah karena mendadak tiba-tiba jadi ngaji terus. Oh iya. Kayak gitu, itu udah banyak cerita-cerita di sini tuh yang kayak gitu. Kalau Ustaz ngalamin kayak gitu nggak? Karena perubahannya pasti drastis dong, dari yang nakal banget terus ala remaja-remaja pada masa itu jadi sangat cinta dengan Al-Qur'an. Itu kan beda banget. Kalau Quran tuh kan
sudah Allah sempurnakan ya 30 juz itu sudah ada, tapi penurunannya kan berangsur-angsur ya. Ada proses yang sangat panjang. Dan itu juga berkaitan dengan pembentukan karakter seseorang. Dengan Quran itu juga smooth perubahannya. Jadi saya nggak dicurigai, saya misalnya ini teroris nggak, karena memang perubahan yang diarahkan, dibimbing oleh Quran itu pelan-pelan gitu ya, mulai dari yang substansialnya apa gitu. Memang sih ada semangat hijrah itu dengan secara fashion gitu ya, ya secara fashion gitu ya. Dari apa ke apa nih kalau fashion? Jadi tiba-tiba pakai gamis gitu atau gimana ya, kan? Itu kemudian celana pengen agak cingkrang gitu. Ya, hanya sebatas itu, tapi keseharian tetap aja komunikasi tetap jalan, kemudian sosial juga jalan gitu ya. Paling jadi lebih banyak ke masjid aja gitu. Di luar itu dulu saya, kalau orang tua sih sempat menilai anehnya dari musik cadas gitu ya dulu, berang-berang itu yang dulu antum tahu Sepultura Metallica masih bisa dinikmati ya, Sepultura itu. Wow. Saya juga heran kenapa dulu bisa. Ustaz, ini menarik. Ustaz tadi menikmati musik-musik kayak gitu. Iya. Masih nggak? Kalau iseng-iseng supaya gangguin teman-teman di perjalanan misalnya, saya masih iseng-iseng. Tapi untuk menikmati menyengaja enggak. Ya, misalnya nih dulu saya ini nih dengerin ini, dicariin gitu ya pakai Bluetooth di mobil itu. Bisa dengerin apa sih? Heavy metal. Iya. Musik metal. Wow. Sangat bertolak belakang ya dengan ya, kemudian. Kalau yang ibu kenang itu dulu kan di rumah ketika ibu nyetrika itu, ini Agus nih mau kenceng banget ya. Ya suaranya begitulah musiknya gitu. Tiba-tiba suara yang terdengar jadi lantunan Al-Quran. Jadi itu aja perubahan yang kok bisa sih Gus gitu ya dari ibu ya. Dan mungkin kan secara perilaku juga jadi lebih menenangkan lah. Itu bukan Ustadz sendiri kan yang ngeklaim, orang lain yang bilang kan. Iya. Alhamdulillah. Tapi kan orang introvert emang tenang Ustadz. Ya nggak sih, tenang diem, nggak neko-neko. Tenang yang membahayakan kan sebetulnya. Karena terbawa oleh circle yang itu. Oh, ya jadi gampang ke bawah. Iya. Itu. Oke. Berarti Ustadz dari yang dengernya musik metal jadi seorang yang melantunkan ayat suci Al-Quran dengan konsisten hingga hari ini. Masya Allah Ustadz. Dan semua itu terjadi di fase remaja ya Ustadz ya? Ya, dari SMA sampai kuliah lah. Kuliah nih. Aku dengar Ustadz tadinya juga ini logikanya aku deh. Ustadz kan sempat kuliah di matematika ITB. Iya. Logikanya aku ya ketika proses hijrah itu, proses belajar Al-Quran, mengenal Al-Quran di SMA, aku berpikir Ustadz bakal mendalami itu ketika kuliahnya. Tapi justru ngambil matematika ITB, itu korelasinya gimana Ustadz? Ya, ini kembali ke circle ya. Di masa-masa itu kan kita butuh circle yang baru ya. Gitu. Ya, alhamdulillah di lingkungan tempat tinggal itu ada komunitas atau ada kos-kosan yang di situ mahasiswa ITB berkumpul gitu. Kemudian saya ketemu di masjid, disitulah awal ketertarikan gitu. Ya, dengan dunia kampus yang ya eksak lah gitu ya. Ya ikut dengan kakak-kakak itu gitu ya. Mendapatkan bimbingan-bimbingan gitu ya secara rutin. Sampai baru itu pertama kali menginjak kaki di Gramedia, diajak oleh si kakak itu ya,
ini Gus bagus ya. Saya masih ingat buku tipis yang dihadiahkan itu tentang manajemen waktu gitu ya. Nah itu wah, Karya siapa Sat? Kalau aduh masih ingat. saya lupa. Itu karena terjemahan ya, Oke. terjemahan bukunya ya. Tipis, itu menjelang UMPTN dulu ya, masanya itu. Itu juga karena deket banget dan seneng gitu ya dengan kakak-kakak dari kampus itu. Kayaknya ini cocok ya, eksak tapi juga agamanya, akhlaknya baik gitu ya. Masya Allah. Seneng banget gitu ya. Ya sudahlah gitu. Saya putuskan pengen gitu ya ke sana. Karena beliau matematika. Jurusannya teknik fisika. Teknik fisika. Saya ngambil itu informatika sama matematika. Oh, yang lulusnya yang nomor 2. Iya. Matematika. Alhamdulillah. Kenapa matematika, Sat? Dulu kan Ada korelasinya dengan Al-Quran gitu? oh enggak sampai sejauh itulah. Dulu kan kita pelajaran tuh simple ya. Ya matematika, IPA ya, IPA, IPS ya bahasa dulu. Kayaknya yang paling mudah dicerna itu yang eksak, yang fix gitu, bukan hafalan, ya matematika gitu. Ya senang ngulik kan kalau rumus-rumus dan sebagainya. Saya kira kuliah juga akan sama gitu ya, matematikanya seperti itu. Ternyata Anda tertipu. Wah, iya ternyata. Masya Ternyata Allah. berbeda, nggak sesuai ekspektasi harapan. Iya, gitu. Tapi sebetulnya ada basicnya ya. Kita kan diajak untuk memiliki struktur berpikir ya di matematika itu kan. Runut gitu ya, dalil-dalil gitu ya. Nggak muter-muter gitu ya saat ngomong itu ya langsung gitu ya. Saya ngambil itu gitu ya. Dari matematika di kampus itu ya struktur berpikir kita gitu. Dan nanti itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita dalam segala hal gitu. Termasuk ketika saya loncat ke depan sedikit ya. Ketika urusan dengan Quran, baca, tilawah, kemudian mempelajari. Ini yang tadi saya bicara pandemi COVID itu. Saya ingin dengan Quran itu tidak hanya orang baca, kemudian ngafal, tapi gimana sih merasakan wow-nya dengan Quran gitu. Itu dengan matematika ternyata. Dan matematika yang masuk ke bahasa Arab. Gak nyambung kan? Ya, kan kita belajar aljabar ya misalnya. Di situ ada konstanta, ada variabel gitu kan ya. Ya, misalnya x kuadrat tambah y kuadrat gitu ya, tambah z kuadrat sama dengan 0 misalnya. Nah di situ kan ada yang bisa kita ganti-ganti variabel kan. Tapi ada yang konstan gitu ya, yang fix gitu. Ternyata dalam bahasa Arab itu kita temukan di ada namanya sorf ya. Sorf itu pakai aljabar. Dan saya seneng banget ketemu matematika di situ gitu. Nggak sia-sia kuliah. Masya Allah, oh gitu. Jadi saya pendekatan, ya alhamdulillah sekarang coba nekat yang ngajarin bahasa Arab Al-Quran. Itu dengan pendekatan matematika. Oh, alhamdulillah tidak sia-sia. Iya, oh, S1 ketemu juga. matematikanya yang tidak selesai. Iya. Ya Masya Allah, begitulah. Ustaz. Oh gitu, aku ya jadi cerita ke aku, astagfirullah. Ya, nggak Aku apa-apa. tuh dulu ngaji juga, belajar nahu sorof juga. Iya, Aku dulu madrasah Al-Wasliyah Masya di Medan Allah. dulu. Tapi udah nggak ada sisanya. Udah nggak ada sisanya kalau untuk nahu sorof ya gitu loh kok. Iya, Udah, iya. aduh, secuil banget lah Ustaz. Aku nggak pernah diajarin ke arah sana. Iya. Nggak pernah tahu Iya, kayak iya, gitu. iya. Oh, Ternyata subhanallah. gitu ya? Iya. Dan saya meyakini ya, apapun yang kita lakukan dan nanti bukan hilirisasi ya, muaranya itu kepada Quran. Muaranya kepada Quran itu akan mendapatkan garansi kemudahan. Walaqad yassarnal Quran lidzikri, kan itu ya janji ayatnya gitu. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu. Pokoknya semua yang muaranya kepada Quran itu akan dimudahkan. Hidup kita, perjalanan kita, termasuk belajar bahasa Arab kalau untuk Quran itu akan dimudahkan. Tapi kalau bukan untuk Quran, nah itu tidak mendapatkan garansi kemudahan.
conversation misalnya, baca ya kitab gundul ya, tapi kepada Quran ya insya Allah dimudahkan gitu. Gitu ya Ustadz ya. Iya. Ya lagi-lagi saya merasa tertusuk. Masya Allah, iya benar sih Ustadz. Pasti kayak gitu. Pasti ketika aku sih memang momentumnya pandemi ya. Gini deh, Ramadan aja. Ketika masa-masa Ramadan rasanya bergiat banget untuk bisa hatam sebanyak-banyaknya. Betul, atau betul. membaca asbabun nuzul sebanyak-banyaknya, memahami sebanyak-banyaknya. Tapi di luar itu rasanya kayak Iya. ya udah, Iya, it's iya. just Al-Qur'an ya udah kita baca ketika setelah sholat subuh atau sholat maghrib. Udah, aku tuh kayak gitu Sat. Wajibnya 1 juz gitu. Ya udah, ketika habis subuh aku baca tuh Al-Qur'an 1 juz, selesai, udah nggak ada aktivitas dengan Al-Qur'an lagi tuh sepanjang hari. Cuman itu tok. Dan ngerasa ya baik-baik aja sih hidup aku, tapi kadang juga Betul, ngerasa betul. oh ya hampa sih, kosong sih. Mungkin emang karena tidak sebegitu dekatnya dalam aktivitas dengan Al-Qur'an kali ya Sat ya. Sebetulnya itu salah satu tahapan ya, interaksi kita, ikatan kita, hidup kita dengan Quran itu memang ada kegiatannya tilawah ya, baca rutin. Itu memang menjaga kita. Tapi ada yang hilang dalam diri kita semua itu dengan Quran itu adalah bagaimana kita bisa merasakan kagum, amazed by Quran tuh bagaimana gitu. Karena kan Allah memang menyengaja ya menurunkan panduan, pedoman kepada para nabi dan juga mukjizat. Mukjizat ini supaya umat itu, oh benar ini bukan orang sembarangan. Oke deh, aku mau ngikut gitu. Nah, ketika Quran diturunkan, ya, Allah tidak memisahkan gitu ya petunjuk dengan mukjizat itu. Beda dengan umat-umat sebelumnya gitu. Taurat diberikan, kemudian mukjizatnya di luar Taurat kan. Tongkatnya lah yang bisa berubah jadi ular, tongkat Musa yang bisa memecah lautan gitu ya. Orang yang ngelihat itu, oh bener ini Musa nabi. Oke, aku mau ikut gitu. Dipisah gitu. Tapi khusus untuk nabi yang terakhir, antara panduan petunjuk kehidupan dengan mukjizat itu disatukan. Supaya apa? Supaya orang kalau kagum kan jadi kepengen. Ya. Nah ini yang harus kita cari gitu. Gimana ya supaya kagum dengan alif lam mim gitu. Kalau kita belajar bahasa Arab, disitulah kita akan dibimbing untuk merasakan kagum dengan Quran. Ya. Wah ini bisa panjang sebetulnya. Selanjut Sat, aku siap sampai sore. Gimana caranya biar kagum sama Al-Qur'an Sat? Ya dengan bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Bahasa Arabnya Al-Qur'an. Iya. Jangan kita asumsikan gitu ya, bahasa Arab itu dengan sesuatu yang jelimut dan jauh gitu ya. Ya saya dengan basic yang dari sekolah sampai kuliah formal gitu ya, bukan yang syar'i gitu ya, umum itu, skala umum. Itu merasakan ketika bahasa Arab untuk Quran tuh mudah aja gitu. Contoh begini ya, kenapa sih Allah memanggil kita ini dengan menggunakan kata kerja atau fi'il? Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu tuh kata kerja. Ya, beriman, amanu. Kalau kata bendanya mukmin. Orang yang beriman. Ayat-ayat Quran yang isinya itu perintah atau larangan itu dengan alladzina amanu. Kenapa sih dengan kata kerja? Bukan dengan kata benda gitu. Ini simpelnya ya. Ternyata memang kata kerja itu kan temporer. Beda dengan kata benda yang dia permanen. Kata kerja itu sekarang, nih kita sedang podcast. Sekarang kan, kemarin enggak, besok enggak. Itu kata kerja itu fluktuatif dia. Ya, bisa sedang dikerjakan atau belum, atau akan, atau sudah. Keimanan kita tuh begitu. Allah tahu kita itu naik turun.
Makanya yang dipanggil itu nih orang-orang yang keimanannya naik turun itu dengan kata kerja. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah memanggil orang-orang yang tidak beriman itu dengan kata benda, dengan permanen gitu. Wahai orang-orang kafir itu nggak pernah, sekalipun nggak pernah. Itu pun dalam Quran diperintahkan oleh Allah untuk memanggil dengan kata benda. Kul, katakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Allah yang memerintahkan. Saking Nabi Muhammad SAW itu tetap optimis dengan umatnya gitu. Sebergajul apapun orang ini gitu ya, siapa tahu satu saat, besok, minggu depan, bulan depan berubah beriman. Rasul tuh begitu optimisnya. Jadi nggak pernah memanggil itu dengan isim, dengan kata benda yang kepermanenan dengan kekafirannya, nggak pernah. Itu diperintahkan oleh Allah, kul ya ayyuhal kafirun. Itu pun sudah masa-masa yang sekian lama bukti-bukti diturunkan. Fase Mekah sudah lewat gitu ya. Orang nggak mau beriman juga. Oh, lu mau begitu ya udah gua stempel aja istilahnya gitu. Permanen lu kafirnya gitu. Itu pun Allah yang memerintahkan, bukan Rasulullah. Nah, itu kan dalam banget ya. Penggunaan panggilan yang satu dengan fiil dengan kata kerja, yang satu dengan isim gitu. Wah, itu bagi saya luar biasa ya, pilihan kata, baru pilihan kata saja sangat presisi dan ada pesan gitu ya. Pesan ini juga kan kepada kita kan, nggak boleh ngejudge orang gitu ya, lu sekarang masih begini ya, siapa tahu kan gitu ya. Nah, jadi buat kita yang yang diajak untuk peduli ya kepada orang lain, nggak boleh autis dengan apa yang kita dapatkan. Itu kan kadang-kadang kita hopeless ya, udah ngajak orang tapi sudah istilahnya beak dengkak istilahnya kata orang Jerman ya. Udah habis segala macem gitu ya cara. Orang Jerman cabang Cicadas. Iya. Nah, itu subhanallah. Ustadz, Masya Allah. Semencintai itu ya Rasulullah sama kita ya Ustadz ya? Banget. Saya di kelas bahasa Arab Al-Quran tuh sampai kita tadabur nangis-nangis bareng ya, karena saya yang menyiapkan juga nggak menduga kok bisa sampai sedalam itu gitu ketika kita bahas sama-sama gitu kan. Ada komentar, ada ini kan di Zoom itu kita, oh iya kok bisa begitu ya gitu. Makanya nekatnya saya ya pengen terus itu dengan Quran tuh, nggak boleh titik lah dengan Quran itu, harus koma terus gitu ya. Nah, kita udah alhamdulillah bisa baca koma, kepengen apa lagi, rutin baca koma, pengen nambah hafalan koma terus itu, jangan berhenti gitu. Karena kalau berhenti, kalau stagnan, kita akan mengalami kondisi yang memang basi ya, nggak lagi nikmat gitu dengan Qurannya. Harus semuanya gitu, kita menu-menu dengan Qurannya harus kita rasain gitu, menu tadaburnya, menu sholat, mendengarkan bacaan yang mungkin kita dari awal sudah, apa sih ini surat, apa sih ini, kayaknya mah ruku deh imamnya kapan ruku nih. Itu pengalaman spiritual yang memang harus ya kita menunya. Kan sahabat juga begitu ya, ketika diajak sholat lama dengan Rasulullah itu kan, nah, Rasul baca Al-Baqarah kan, wah ini Al-Baqarah panjang banget kayaknya, nggak mungkin ya sampai tamat kan. Itu udah bukan fokus kepada apa yang dibaca, udah ini panjang banget nih kayaknya. Paling juga 100 ayat ruku kan. Udah begitu pikirannya, itu sekelas sahabat. 100 ayat ruku. Ternyata ya Allahu yarka indal mi'ah, ungkapan Huzaifahnya begitu. Mudah-mudahan ini ruku di ayat ke-100. Lewat ya kan. Sampai selesai Al-Baqarah gitu ya. Kita saking cintanya Rasul, Al-Baqarah selesai pindahkan ke An-Nisa gitu ya. Wah, ini Huzaifah sudah nggak konsentrasi lagi dengan sholatnya kan, memikirkan kapan ruku gitu. Itu pengalaman spiritual yang, tapi beliau berhasil menyelesaikan sholat bersama Rasulullah meskipun nggak khusyuk ya, dalam tanda petik ya.
tapi itu jadi sebuah upgrading. Ya, kemampuan sholat ya yang sekian lama. Mungkin tadinya hanya 100 ayat ya Hudzaifah itu, tapi dengan sholat yang panjang itu dia bisa lebih lama lagi gitu. Dan itu jangan dikira nggak ada hubungannya dengan kehidupan yang di luar sholat gitu. Itu sangat-sangat erat hubungannya gitu. Begitu. Ustaz, makasih untuk cerita Hudzaifahnya, Ustaz. Jadi aku merasa tidak sendirian. Iya. Itu kan terasa banget ketika kalau itikaf, Ustaz. Iya. Itu apalagi aduh Allah, kapan rukunya ini? Astagfirullah. Terus udah aduh Ustaz, astagfirullah. Tapi kepengen lagi atau kapok? Enggak kapok. Kepengen lagi, kan? Kepengen lagi, tapi kejadian aja ada momennya aku ya Allah Nabila duduk aja boleh ya. Udah duduk deh. Iya. Tapi enggak kapok itikaf, enggak kapok untuk sholat berjamaah lagi, itu tahajud hebatnya berjamaah Quran lagi. gitu. Iya, Ustaz, kok bisa enggak kapok ya, Ustaz? Iya. Kenapa, Ustaz? Kok bisa enggak kapok? Kan capek, pegel. Jadi ada kalau psikologis manusia ya, itu kan kita ada 4 hormon ya. Ada oksitosin, ada dopamin, apalagi itu ada 4 tuh, ada hormon kebahagiaan untuk menahan rasa sakit gitu ya. Itu kan semua alokasi sebagai sebuah pengalaman. Ya, pengalaman manusia yang semuanya itu tujuannya adalah untuk mengupgrade kehidupan manusia itu. Kalau orang itu hanya mampu menahan cubitan, ya hanya segitu aja, ya dia nggak akan mampu kan menahan pukulan gitu. Nah jadi Allah tuh melatih kita dalam kehidupan tuh dengan secara bertahap gitu, gradual gitu ya. Ya dan kita harus merasakan gitu ya, merasakan sakit-sakit itu, merasakan nyeseknya, merasakan aduh kapan rukunya gitu ya. Itu semua akan membuat kita ketika nanti ada imam baca amma yatasaalun, nah ini mah cetek ya, ini cemen ini gitu. Dulu ketika kebiasaan kita alhaakumut takasur ya, begitu mendengar amma yatasaalun tuh kita udah macem-macem ya perasaan. Tapi begitu kita diguyur dengan ya Al-Baqarah ya 1 juz kita selesai, itu hari ini kita nggak ngerasa ada masalah ketika imam baca Ar-Rahman, Allamal Quran, nggak masalah. Nah ini kalau jadi sebuah gerakan gitu ya, wah kebayang nggak kualitas umat dengan Quran itu lambat laun akan semakin baik. Nah ini saya kira jangan berhenti dengan Quran. Sekarang gerakan menghafal sudah alhamdulillah ya, sudah begitu masif ya di mana-mana gitu ya. Sampai di yayasan saya ini mencari santri untuk diajak ngafal Quran susah. Karena begitu banyaknya orang mengadakan program yang sama. Alhamdulillah gitu ya. Makanya kita jangan berhenti belajar Quran. Kalau udah ngafal apalagi sih? What next gitu. Oh, belajar memahami ini yang lebih esensial sebetulnya. Supaya kita ngerasain kagum dengan Quran, jangan kalah dengan jin gitu. Kalau jin kan udah mendengarkan itu karena paham kan? Ya inna samina Qur'anan ajaba. Wah ini bacaan yang menakjubkan, yang ajib gitu. Berikutnya apa? Yahdi ila rusdi fa'aman nabi. Wah ini membawa kepada bimbingan untuk beraksi. Jadi kalau udah kagum itu dia ada aksi-aksi lanjutannya gitu. Nah jadi kalau dengan Quran kita nggak kagum, kita itu hanya sebuah buku aja, sebuah kitab aja, datar-datar aja gitu. Kita nggak ada perasaan kepengen yang begitu membuncah gitu. Aku takut itu yang aku rasakan Seth. Karena rutinitas itu ngerasa oh ya udah selesai nih 1 juz. Ya udah gitu. Dan kalau mau menghafal ya emang ada momentumnya, ada momentumnya hari ini mau setoran atau apa. Itu tuh baru ada aktivitas yang ada interaksi yang lain selain yang rutin 1 juz itu setiap hari. Baru ada itu lagi. Dan aku takut merasa ya udah sebatas itu aku harus menjalin hubungan dengan Al-Qur'an. Iya. Makanya kan di dalam Al-Qur'an juga bertahap ya. Di awal tuh kan Iqra. Ya, baca dengan ya hanya qomat kamit ya. Qiraah itu seperti itu. Tapi nanti berikutnya ada utlu ma uhiya ilaik.
di surat Al-Ankabut itu utlu, tilawah perintahnya. Tilawah itu membaca dan ada yang mengikuti, ada yang memfollow up. Ya, tala itu ini saya datang, setelah itu diikuti oleh siapa? Oleh Nabila misalnya. Itu menggunakan dengan tala gitu. Jadi ada ikutan, ada dampak ikutan itu. Tilawah itu sudah harus ada dampak ikutan loh tilawah itu. Bukan sekedar baca kuantitas ya. Tilawah itu harus ada dampak ikutannya apa? Hati kita ada nambah rasa takut enggak, rasa harap enggak, kepengen enggak gitu. Itu tilawah loh gitu. Nah, nanti di atas itu adalah afala yatadabbarunal Qur'an. Tadabur itu kalau kita temukan ajakan tadabur itu ada di 2 tempat. Itu di An-Nisa dengan di surat Muhammad. Hanya di 2 tempat itu. Dan amaze-nya lagi ya, ini luar biasa ya. Positioningnya itu di ayatnya tentang jihad. Jadi modal orang untuk siap berkorban. Ya, ternyata dari tadabur Quran. Sampai siap mengorbankan hartanya, jiwanya itu kan di medan jihad ya. Itu nyempil di situ afala yatadabbarunal Quran. An-Nisa dengan surat Muhammad. Surat Muhammad itu surat Al-Qital, nama lainnya. Surat Al-Qital. Al-Qital. Al-Qital itu peperangan. Qatala itu membunuh. Gitu. Jadi nama lain dari surat Muhammad itu Al-Qital. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fador bariqob. Nah, itu ada ayatnya tuh. Jadi kalau di medan peperangan ketemu dengan musuh, penggal ini. Ya, batang lehernya. Kan ngeri itu ayatnya ya. Tapi dalam peperangan kan. Nah, disitulah ada afala yatadabbarunal Qur'an. Jadi betapa tadabbur itu memberikan energi beramal, berbuat kebaikan pada level yang dia udah selesai dengan dirinya, udah selesai dengan urusan ya keluarganya dan sebagainya, dia udah siap untuk mengorbankan itu. Itu dengan tadabbur gitu. Jadi memang kalau kita jangan berhenti di level tahapan tilawah, tahfidz gitu. Juga jangan mengecam, lu bisanya cuma ngafal doang gitu. Jangan, sekali lagi. Mengecam diri sendiri biasanya. Ya, yang penting kan dipahami. Kadang-kadang ada yang begitu. Yang penting kan dipahami. Iya. Aduh, gimana Kalau Quran kita sharing. tanya orang yang ngomong begitu, lu hafalannya berapa juz? Misalnya ya kalau berani. Ditantangin banget. Kalau nggak hafalan tilawah aja. Lu tilawahnya berapa banyak setiap hari? Biasanya ya, ya meskipun ini harus dicek lagi. Biasanya yang memakai ungkapan yang penting kan memahami. Berarti ada yang kosong aktivitas dengan Quran yang lain. Interaksi yang lainnya gitu, biasanya begitu. Yang penting kan ngafal. Itu juga diwaspadai ya. Saya kan takut hilang hafalannya jadi. Itu gimana saat ngadepin orang yang kayak gitu? Aku pernah digituin. Karena aku punya aku jujur emang aku takut itu menjadi rutinitas biasa yang aku rasa aku kehilangan feel-nya karena ya udah 1 juz sudah selesai. Habis sholat subuh udah selesai 1 juz, udah seharian enggak ada interaksi lagi dengan Al-Qur'an. Dan tapi itu menjadi aku kalau enggak kayak gitu enggak tidak menjalani hari, aku rasa akan kurang gitu. Tetap ngelakuin itu jadinya. Mau apapun itu outcome-nya. Nah, tapi suka ada emang yang bilang kayak gitu. Emang tilawah 1 juz itu emang wajib, nah ngapain sih lo kayak gitu gitu. Kan belum tentu lo paham juga kan gitu. Ya emang ketika baca 1 juz itu emang males lagi sih start kalau ngebaca tadaburnya gitu, mentadaburi kembali gitu. Biasanya emang tilawah aja gitu. Cuman suka di shaming kayak gitu aku. Mending lo udahlah baca ininya aja gitu, tadaburnya gitu-gitulah, memahami aja gitu. Itu gitu gimana, Sar? Ya kita harus bijak ya dalam menyikapi, nggak boleh baperan lah gitu dalam situasi begitu. Saya nggak mau ngomong dijogetin aja, nggak usah ya, senyumin aja deh. Dijogetin aja. Kalau orang ada ngomong gitu ya senyumin aja lah gitu, kita doakan aja dan jadi evaluasi buat kita gitu ya. Ya bahwa oh iya ya memang harusnya kita menu-menu Al-Quran tuh kita lengkap gitu semuanya. Kayak kita makan kan, hari ini kita udah ada menu pembukanya,
ada main course-nya sampai nanti Dessert. ya dessertnya gitu kan. Iya. Iya, kita Emang nikmati kan. Menunya apa aja seharusnya dalam satu hari, Sat? Idealnya sih semua ya, standar-standar itu kita, standar interaksi kita berikan. Meskipun ujungnya itu ketika orang tilawah, di situ juga dia tadabur, di situ juga dia murojaah, gitu ya. Jadi semuanya sudah dalam satu kesatuan aktivitas itu, gitu ya. Nah, Oke. tapi ini kan kita dalam kondisi berangkat itu beda-beda ya. Mungkin berawal dari semangat ngafal gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu selesaikan aja dulu ya. Misalnya agenda pengen ngafalnya. Tapi jangan lupa ya berikanlah porsi ya untuk interaksi yang lain. Misalnya udahlah nggak apa-apa, aku satu ayat aja lah gitu. Kalau males baca tafsir, hari ini kita bisa buka sosmed kan, YouTube misalnya. Ayat mana yang misalnya 30 hari Ramadan itu, ini menjelang Ramadan ya, cari surat yang jumlah ayatnya 30. Sehingga nanti hari pertama, ayat pertama saya dengerin ya penjelasan ya, ayat pertama surat itu gitu ya. Besoknya gitu. Sehingga nanti jadi suatu habit dan jadi sebuah need ya, sebuah kebutuhan. Ya, kalau nggak begitu kayak ada yang kosong gitu ya. Karena kalau kita tidak melakukan itu kayak biasa-biasa aja gitu, datar gitu ya. Nggak ada feel tadi ya, sesuatu yang hilang gitu. Ya harus direncanakan ya, tilawah, kemudian tadabur ya, berusaha ya. Karena ini bukan milik mereka yang paham bahasa Arab, bukan ustadz gitu ya. Tadabur itu kebutuhan setiap orang karena dia untuk sampai pada level jihad, dia harus tadabur. Begitu. Oke. Berarti mendengarkan ceramah tafsir Al-Qur'an pun itu beraktivitas, berinteraksi dengan Al-Qur'an ya, Sat ya? Betul. Kalau kita kan bukan kualifikasi orang yang bisa mentelaah secara sendiri yang menyimpulkan ini ayat. Meskipun sudah baca tafsir kadang-kadang kan nggak paham gitu. Butuh mendengar penjelasan orang yang sudah memahaminya, kemudian menyederhanakan penyampaiannya gitu. Gitu. Banyak lah sekarang ya. Banyak. Gitu. Salah satunya Ustaz Agus ya. Jangan deh. Saya masih student of Quran juga. Aduh, Masya Allah Ustaz. Oh iya, kita belajar sampai akhir hayat kan Ustaz? Iya betul. Iya betul. Oke. Ustaz, aku mau nanya ini. Ini agak titipan khusus. Aku diajarin dulu sama ya teteh-teteh kita juga. Salah satu interaksi dengan Al-Qur'an yang paling monumental, yang juga ngebuat aku ngerasa sejatuh cinta itu sama ayat-ayatnya Allah gitu. Sejatuh cinta itu dengan proses, dengan cara Allah berkomunikasi denganku, dengan hambanya lewat Al-Qur'an. Kan gitu kan ya Ustaz ya? Iya. Al-Qur'an itu kan komunikasi Allah ke kita kan ya Ustaz ya? Betul. Jadi aku punya habit dan pernah jadi program juga di kita ya, apa nih namanya, jawabannya ada di sini. Pernah jadi program juga di rubrikasi lah di sosial media kita, namanya jawabannya ada di sini. Jadi ketika in trouble, ada masalah atau ada sesuatu yang sedang disedihkan, dikeluh kesahkan, aku punya habit buka Quran secara random, kemudian ketika mataku tertuju pada satu ayat, aku merasa itu jawaban dari Allah atas kegelisahanku. Dan selalu merasa tepat. Itu gimana, Seth? Menurut saya itu kayak gimana? Ini kan bukan premis lagi ya sebetulnya, karena sudah banyak orang yang membuktikan dengan hal yang sama gitu ya, membuka secara random gitu. Ya, termasuk saya juga pernah gitu ya, buka sekebukanya aja ya, acak gitu ya. Justru ini harus menjadi sebuah trigger ya untuk masuk lebih dalam lagi. Bayangkan kita ada masalah. Ketika ada masalah saja, kemudian kita buka secara random, secara acak ayat, dan kita memang menyengaja ada kebutuhan mencari solusi jawaban dari permasalahan. Kok bisa Allah tunjukkan gitu ayatnya? Pas bener gitu. Bayangkan kalau orang itu punya habit
punya kebiasaan tidak nunggu masalah. Tidak harus nunggu masalah, dia punya kebiasaan, saya ya Allah butuh petunjuk. Bimbing saya untuk bisa memahami ayat ini gitu. Ya, tentu orang seperti ini dia akan punya stok solusi, dia punya kapasitas gitu ya. Ketika masalah ada tuh datang tuh, oh udah ada. Karena dia punya habit untuk secara murotab, secara teratur, tidak random lagi. Teratur gitu mengkaji, mentadaburi ayat demi ayat gitu. Jangan ditunggu atau pengen cepat-cepat selesai 30 juz gitu ya. Pokoknya nggak apa-apa mau mulai dari mana. Misalnya gacoannya saya lagi tersentuh oleh surat apa, misalnya Maryam misalnya ya. Gak apa-apa, mulai dari itu aja, surat Maryam. Tapi berurutan, sistematis. Itu beda nanti hasilnya dibandingkan dengan yang tadi random. Random aja ngasih jawaban. Iya. Apalagi kalau dia punya ya, rutinitas untuk ya mengkaji, mengakses gitu ya Quran secara sistematis. Nah, jadi saya yakin itu salah satu mukjizat Al-Quran yang Allah berikan kepada orang tuh butuh jawaban, butuh bimbingan dari Allah, butuh bicara dengan Allah. Dia buka Quran dengan niat itu, dikasih oleh Allah jawabannya gitu. Ya. Nah yang penting kan kita ada feel itu, ada rasa butuh itu ketika kita belajar Quran gitu. Seperti itu. Aku merasa sangat disayang sama Allah Ustaz kalau udah kayak gitu Ustaz. Sering banget Ustaz. Aku nangis. Random gitu ya. Iya. Merasa Yang random harus tetap ada, tapi juga dibuat perencanaan kita untuk bisa sistematis. Mungkin tahun ini ingin menyelesaikan ya membaca atau mendengar kajian juz 30 misalnya, surat-surat yang pendek. Sekalian melatih otot-otot kita kan. Otot-otot pemahaman kita, otot-otot belajar kita gitu ya. Mulai dari ayat-ayat yang pendek yang kita hafal, yang kita sudah biasa baca gitu. Itu. Iya sih Ustaz. Teh Karin juga nasihatnya kayak gitu. Aku ingat. Yang kita bertanya sesuatu, ya kita bertanya secara random di Al-Quran kan karena tidak hafal Al-Quran, tidak tahu Al-Quran, semua jawabannya ada di situ. Betul. Tapi sejatinya kalau memang kita sudah mengerti dan paham, ya hidup akan tenang-tenang aja karena ketika ada masalah, oh nggak apa-apa, di Allah kan udah pernah bilang ini di ayat ini gitu ya Ustaz ya. Betul. Kita udah prepare. Kalau kita sudah rutin begitu, kita udah prepare gitu. Paling juga nanti begini gitu. Ya, kita sudah bisa mengantisipasi gitu sebelum masalah itu akan mengenai kita gitu. Gitu. Oke, Ustaz. Ustaz, aku mau balik lagi ke sini deh, Ustaz. Soalnya kurang lebih sama. Ustaz kan belajar kembali Al-Quran tuh gimana ya? Kalau orang Indonesia, anak-anak Indonesia deh, mayoritas sudah terpapar Al-Quran tuh dari TK, TPA gitu kan Ustaz ya. Kemudian Ustaz berani mengakui bahwa bisa membaca Al-Quran tuh ketika SMA. Aku kira aku sudah bisa membaca Al-Quran sejak aku TK. Hingga suatu ketika aku kuliah, aku tuh temenan sama Konit dari kelas 1. Para Konita dan teman-teman aku lah, geng-geng jurnalistik, geng-geng Vkom Unpad. Di angkatan aku, kita so asik banget. Kita ikut kelas tahsin, kelas tahfiz yuk. Gitu kan. Ingat banget. Dites dulu kan Ustaz ya. Dites dulu nih. Oke, dites. Kita udah pede banget mau daftar tahfiz. Kita mau kelas tahfiz Bu gitu kan sama LP Tarki. Oh iya, LKP Tarki ya itu tuh. Itu di dekat kampus, dekat kosan kita, dekat kosan aku dan Konit dan teman-teman. Jadi udah so asik banget, udah kepedean banget. Iyalah, gue bisa ngaji kali nggak bisa tilawah, nggak bisa baca Quran. Dites gagal semua, Ustaz. Kita satu. Jadi kita kelas 1, jadi tahsin tingkat 1, Ustaz. Nggak boleh ikut tahfiz dulu. Jadi ikut tahsin dulu. Itu agak mengagetkan sih ya, Ustaz ya. Aku tilawah dari kecil, membaca Quran dari kecil.
adakah yang apa yang salah? Apa yang miss dari situ? Apa yang membuat aku harus kelas tahsin dulu saat itu? Sebetulnya kan ini menunjukkan betapa karunia keilmuan itu semakin kita dapatkan aksesnya lebih luas. Bahwa standar bacaan kita dikenalkan ada tahsin tilawah di situ ya, nggak asal baca gitu. Kalau dulu kan memang yang penting kita sudah bisa baca merangkai gitu ya, huruf demi huruf gitu. Ya udah gitu ya. Nah sekarang kan mulai masuk tuh urusan sanad bacaan gitu ya, sanad tilawah yang itu betul-betul sangat terstandarisasi gitu. Ya sebetulnya saya ngalami hal yang sama ya. Bukan berarti ngaku udah bisa baca saat SMA. Ya, aku so asik, kita semua so asik. Kita kelas tahfiz guys, bukan kelas tahsin. Dites, enggak, kalian harus kelas tahsin dulu, tingkat 1 lagi Ustaz. Allah, malu banget, astagfirullah. Jadi, saya waktu itu juga sama, bahkan nggak ada tes-tesan ya, saya ikut kelas tahfidz kan waktu kuliah di kampus, kemudian di Salman ada program tahfidz, saya ikut gitu ya. Sampai alhamdulillah ya Allah hantarkan selesai kan setorannya 3 tahun waktu itu ya, sampai mungkin ada 10 tahunan lah ya. Guru saya ya Ustaz Abdul Aziz itu mengadakan sebuah program upgrading untuk guru-guru Quran lah gitu ya. Saya udah biasa setoran ke beliau. Sampai selesai saya setoran itu dengan beliau. Nah, tapi ini momen khusus gitu, upgrading guru-guru Quran, dan di situ kita ditahsin lagi. Ya, langsung praktek baca. Tahu yang disuruh baca surat apa? Surat apa, Ustaz? Al-Fatihah. Masya Allah. Kita kan Al-Fatihah udah rutin baca, jadi imam juga kan. Iya. Di situ saya makjleb gitu, saya shock. Bacaan Al-Fatihah saya masih salah setelah belasan tahun. Asli nak? Iya. Saya tapi ngambil pelajaran betapa sabarnya guru ini. Allah, nggak pernah gitu mencerca saya di depan publik gitu ya, kemudian ngomongin langsung gitu. Ya, saya jadi paham gitu ya. Pernah satu momen saya dibatasi ketika mau ganti jadi imam tuh. Agus baca hanya sampai sini aja ya Gus gitu. Nggak diizinkan banyak-banyak gitu. Saya karena sensitif, saya ingin ini ya membaca ke belakang gitu ya. Saat dicek Al-Fatihah salah itu. Oh, itu sebenarnya udah ngasih sinyal gitu. Bacaan saya harus ada peningkatan. Allah. Jadi guru yang baik itu tidak mematahkan, terus itu. Sampai pada momen yang pas langsung Agus salah ininya. Coba baca lagi. Belasan tahun Ustaz gitu ya. Ternyata memang itulah yang harus dikedepankan. Sebelum bicara tentang Quran, bicara tentang kasih sayang dulu. Ar-Rahman, baru alam Al-Quran. Allah, saya langsung, iya ya, Ar-Rahman tuh kan, coba kalau kita baca tuh kan satu ayat kita berhenti ya. Ar-Rahman tuh ayat 1 kan. Setiap berhenti ayat kita diwajibkan wakaf, berhenti, kemudian kita diajak untuk memikirkan sebetulnya. Coba kalau kita sebelum tahu surat Ar-Rahman ya. Ar-Rahman, Allah itu sangat sayang. Sangat sayang. Kita kan ngebayangin kasih sayang Allah kepada diri kita apa gitu ya. Mulai muncul pop up gitulah. Urusan penyelamatan dari musibah apa ya. Macam-macam kasih sayang Allah tuh. Ternyata ranking pertamanya itu adalah alam Al-Quran. Itu kasih sayang yang paling besar itu. Orang kalau sebagai guru memang harus Ar-Rahman dulu dia. Harus tahu tipikal muridnya seperti apa nih. Jangan mematahkan terus. Nah, dengan seperti itu saya juga punya pengalaman ya bagaimana seorang ibu yang dia itu terbata-bata bacaannya, tapi semangat ngafal. Gitu. Saya terima setoran hafalannya,
Terus itu. Dan dia paling lambat, paling sabar juga. Teh Nabila bayangkan sebelum dia ngafal, dia tuliskan dulu. Dia tulis apa yang ada di mushaf itu, misalnya target 1 halaman An-Naba, dia tuliskan dulu gitu ya. Sudah baru dia menghafal itu. Nah, suatu ketika ada ibu-ibu yang lain itu ketika mendengar bacaan si ibu ini langsung gitu mengomentari, ibu tuh harusnya kelas tahsin dulu. Nggak boleh masuk kelas tahfidz gitu ya. Nangis itu. Pasti. Nangis si ibu, nangis. Ustadz Agus aja nggak pernah sampai menghalangi saya gitu. Nangis curhat. Ya Bu, saya baru cerita. Ibu tahu kan kalau saya koreksi saat ini setoran panjang pendek gitu kan. Itu ya. Iya, tapi Ustadz nggak pernah ngelarang saya untuk ngafal. Iya Bu, nggak apa-apa. Ibu sekarang ikut kelas tahsin, jadi bareng gitu dua. Ya betapa memang kita nggak boleh merasa cukup gitu ya ketika memandang kepada diri sendiri gitu. Tapi kepada orang lain, cara pandang kepada orang lain, siapa tahu dia nanti ada kesempatan berubah gitu ya. Karena khawatir kalau orang tuh dijegal semangat ngafalnya dengan alasan harus baca tahsin dulu ya, harus tahsin dulu. Ini juga emang bagus ya, tapi jangan menjegal orang gitu ya. Karena bisa jadi ada pengalaman orang ini, saya nggak mau ngafal, pokoknya pengen tahsin dulu perbaikan. Setahun kemudian ketemu, dia masih tahsin. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masih tahsin, nggak ngafal-ngafal gitu. Gitu. Terus bagaimana dong? Semuanya jalan. Kalau tahsin, kita batasi waktunya gitu. Kan ada levelisasinya kan. Nah, udah pokoknya kondisi kita memang bukan orang Arab gitu ya. Mungkin juga ada hal-hal yang secara kesempurnaan bacaan kita belum nyampe, nggak apa-apa sebetulnya. Ketika kita kemudian naik ke kelas menghafal. Kalau nggak parah-parah banget gitu. Gitu. Seperti itu. Ya harus bijak lah. Ya gitu. Tapi nggak sampai ini kan gagal ngafal kan? Enggak, Ustaz. Enggak, tapi selesai tahsin sampai tingkat 4. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ada shout out deh sama ustadznya aku, ustadznya kita, Ustadz aku nggak tahu Ustadz kenal nggak, Ustadz Sofyan Taufik. Iya tahu. Nah, beliau itu guru tahsinnya geng aku waktu itu di LKP Tarki. Kocak gitu orang. Seru pisan. Iya. Makanya aku sama sekali tidak menyesal ikut tahsin, sama sekali tidak menyesal, sama sekali tidak merasa malu harus tahsin dari tingkat 1 Gitu lagi. dia. Nggak ngerasa malu sama sekali, walaupun waktu itu udah tingkat udah kuliah tingkat 2 apa tingkat 3 gitu aku gitu. Itu berarti usia 20 tahun. Iya. Mau ngaji dari tahsin tingkat 1 lagi. Why not? Kalau emang itu memperbaiki bacaan aku, lebih khusyuk lagi nanti tilawahnya, sholatnya. Dan alhamdulillah salah satu pengalaman terbaik aku ketika masa kuliah adalah ikut kelas tahsin. Masya Allah. Bagus. Thank you Ustadz Sofyan Taufik. Masya Allah. Seru banget Ustadz. Dan aku pengen ini Ustadz. Ini kalau ke pendidikan, yang aku bilang tadi, aku sudah belajar ngaji, tilawah gitu, baca Quran tuh dari TK, dari TPA gitu. Bahkan aku madrasah ibtidaiyah. Jadi ngerasa apa yang salah ya dari kenapa aku ternyata bacaan Qurannya selama ini masih salah gitu. Sebetulnya itu on progress, bukan salah gitu ya. Okay. Saking baiknya dan kasih sayangnya guru-guru kita. Tadi yang saya sampaikan pengalaman itu, belasan tahun gitu masih dibiarin gitu. Ya, karena kalau hari ini kan memang sudah kurikulum pembelajaran Quran itu sudah sangat terstandarisasi ya. Ada tahsin tilawahnya, ada standar sanad tilawahnya gitu ya. Kebayang nggak kalau kondisi giroh atau semangat umat ini ya belum seperti hari ini, kemudian langsung gitu ya standar bacaan tuh harus dengan seperti itu, pasti pada kabur orang gitu ya. Ini guru-guru Quran aja Al-Fatihah masih harus ditalaki gitu satu-satu, apalagi umat kebanyakan.
standarnya memang sangat tinggi. Gitu. Nah, artinya bukan salahnya di mana, tapi memang itu sebuah proses. Ya, bagaimana sayangnya guru-guru kita lah gitu. Ya, untuk tidak mematahkan semangat. Udah sampai sini dulu. Nah, memang kita harus sadari dengan tadi pengalaman itu bahwa Al-Quran salah satu keunikannya adalah bacaan yang mutawatir yang harus disampaikan secara talaki, secara langsung. Itu ya. Meskipun dengan teknologi hari ini ya bisa otodidak gitu ya, tetap nggak bisa. Ya, mutawatir itu dibaca secara sekian banyak orang dan ada dulu kan Rasulullah sampai meng-ACC ya, ada sertifikasi lah gitu. Ya, ini guru-guru Quran di zaman para sahabat gitu ya. Kemudian mereka juga punya murid lagi gitu ya, terus gitu ya. Yang sampai turun temurun ya, ini di ACC nih bacaannya gitu ya. Bersertifikat gitu ya. Itu memang untuk standar guru. Ya, guru Quran yang ya levelnya lah level tinggi gitu ya. Tapi kalau untuk masyarakat pada umumnya gitu ya, kebanyakan nggak harus setinggi itu. Ya, kita mengajari orang tua yang secara pengucapan gitu ya, pronunciation juga susah gitu kan. Ya udah ngambil yang substansinya apa gitu. Udah panjang pendek aja. Jangan salah gitu kan. Jadi harus betul-betul bijak, harus betul-betul sayang kepada orang yang belajar gitu, siapapun ya. Gitu. Biasanya kan orang yang banyak stok ilmunya pengen mengeluarkan semuanya. Nah, itu harus pelan-pelan Pak Supir. Iya benar-benar, Masya Allah Ustaz. Pokoknya pengalaman saya itu jadi hikmah luar biasa ya. Dibiarin belasan tahun baru gitu, Al-Fatihah. Makanya saya langsung ciut. Ya Allah, orang nggak tahu ternyata. Masya Allah, alhamdulillah tuh. Jadi Ustadz aja ngalamin. So it's alright guys. Nggak ada kata udah ketuaan gue untuk mulai itu, nggak ada ya Ustadz ya? Nggak lah. Nggak ada. Enggak. Mau usia kapanpun, kalau untuk Al-Quran mah hayuk. Iya. Dan harus. Khadijah usia berapa belajar Quran? Usia berapa Ustadz? Kan Rasul 40 tahun kan? Ya, diangkat. Ya. Kalau selisihnya 15 tahun dengan Khadijah radhiyallahu anha, berapa tahun kan? 65. Iya. Belajar Quran. Iya. Gitu. Jangan dikira ya orang Arab itu fasih baca Qurannya. No. Enggak. Ya. Kalau kita punya pengalaman ya, sholat di negeri Arab, tapi bukan di Masjidil Haram, ya, bukan di Masjid Nabawi, tapi masjid-masjid kampung gitu. Ya, saya pernah ngalami itu di bulan Juli tahun kemarin ya. Saya berkunjung ke Yordan, ya, kemudian nginep beberapa hari di sana. Nah, ada musola gitu ya, kecil ya, yang imamin orang Arab kan, ya orang Arab. Tapi ya Allah bacaannya itu gitu ya, mungkin saya yakin lebih bagus Nabila lah bacaannya, yang sudah pernah belajar tahsin. Oke. Karena yang sudah ini belajar tahsin. Kayaknya belum pernah tahsin. Oke. Belum pernah tahsin. Ya Allah nih orang Arab sih. Kemudian di bandara juga begitu. Di bandara ya, karena ini di negeri Arab ya, saya juga mempersilahkan kan orang Arab. Ya Allah bacaannya. Jadi betapa bersyukurnya kita yang bukan orang Arab, tapi Allah hantarkan ilmunya, gurunya, kemudian juga kesempatannya, ketawaduannya, humble-nya kita gitu untuk mau belajar lagi itu. Itu kan alam Al-Quran itu sebagai bentuk Ar-Rahman, kasih sayang Allah kepada kita. Jadi butuh humble. Kalau nggak humble kan banyak alasan. Gue orang Arab. Gue udah dari kecil udah bisa baca Quran, udah kuliah kan. Memang butuh. Kenapa Alif Lam Mim itu sebagai awal dari surat setelah Al-Fatihah?
itu mengajarkan kita supaya humble. Lu tuh nggak tahu apa-apa dengan alif lam mim aja. Sok ada nggak orang yang tahu arti alif lam mim? Nggak ada. Jadi kalau dengan Quran itu harus humble, kunci utamanya. Kita harus mau open, terbuka. Masih banyak yang saya belum tahu. Saya butuh dikasih tahu oleh Allah gitu. Baru gitu itu akan bisa masuk Quran itu gitu. Tapi kalau udah gue udah tahu nih obrolan surat apa nanti yang dikaji misalnya Al-Fatihah. Udah tahu, udah sering dikaji. Wah, itu udah gak akan bisa dapat lagi yang lain. Quran itu nggak ada habis-habisnya. Jadi ataun mutajadid. Jadi Quran itu kitabun khalid wa ataun mutajadid. Jadi kitab yang fix, dia nggak berubah sampai nanti hari kiamat. Hurufnya, harokatnya nggak berubah. Tapi ataun mutajadid. Inspirasinya, pemberiannya selalu baru. Selalu baru gitu. Nah itu yang harus kita humble itu saat belajar Quran tuh gitu. Ada yang belum saya tahu nih ya apa gitu. Begitu. Masya Allah Ustaz. Iya. Meneduhkan sekali. Thank you Ustaz. Aku mau nanya ini deh. Berarti Ustaz dari SMA itu tahun berapa Ustaz? Pertama kali itu dengan Al-Quran? Tahun 90? 93 lah. 93. Tahun 93. Berarti udah 30 tahun, 31 tahun. 31 tahun hidup dengan. Jangan diingetin dong. Sorry, that's not what I meant. Bukan itu maksudnya. Maksudnya udah setelah 30 tahun lebih gitu. Sekian puluh tahun lebih gitu. Mengajarkan Quran, belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ada enggak sih mukjizat yang Ustaz rasakan dari semua itu? Banyak banget saya kira. Ada momennya nggak yang paling ngerasa ya Allah terima kasih Masya Allah gitu? Iya. Apa ya, banyak banget ya saya kira, terkait banyak hal juga ya. Misalnya inilah, kalau saya bandingkan dengan teman-teman ya, teman-teman yang seangkatan kuliah, selesai kuliah kan mereka ya, itu ternyata pada satu titik kalau kita bicara ya tentang capaian-capaian dalam kehidupan, nggak ada bedanya gitu. Mereka punya rumah, saya alhamdulillah Allah kasih. Mereka punya kendaraan, alhamdulillah gitu. Bahkan saya punya kesempatan untuk ngajarin mereka. Profesor, dokter ya, direktur ya. Kalau kita membawakan Quran itu, jadi Quran kompatibel dan fit dengan setiap orang. Kalau kita bicara nih ada milenial, ada kolonial gitu ya. Itu tema apa yang bisa masuk di semua ya, audiens itu? Quran. Yang bisa masuk temanya itu Quran. Gitu. Bicara tentang apapun ya Quran. Makanya ini jadi sebuah rasa syukur yang memang nggak boleh kita sia-siakan lah gitu ya. Ketika Allah sudah ngasih Quran itu, ya bukan gratis, tapi di situ ada zakatnya, juga ada tanggung jawab untuk tetap menjaga tidak hanya bacaan, hafalan. Al-Quran mengajarkan kepada kita nggak boleh autis gitu, nggak boleh takut gitu. Ada apa-apa dengan hafalan saya jadi nggak tergerak peduli dengan orang lain gitu. Justru itu dikecam dan itu jadi sebuah goal ya, beral-Quran. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Quran itu nanti destinasi akhirnya adalah ala qalbika ya, supaya mewarnai hatimu dan tidak berhenti di situ, tapi kamu ikut dong gabung, berpartisipasi, berkontribusi litakuna minal mundirin. Jadi bagian orang-orang yang ngasih nasihat, ngasih peringatan. Itu kan indah banget dengan Quran itu ya, seperti itu. Jadi bagi saya momennya itu saat saya ketemu dengan teman-teman itu, wah ternyata Quran tuh ngasih kemuliaan, ngasih pemberian yang lebih banyak. Tidak hanya urusan duniawi gitu. Ya. Hanya gara-gara saya diberikan kenikmatan hidayah Quran tuh bisa ngomongin, nasihatin profesor dan sebagainya. Kalau mereka secara mahasiswa itu ya, meskipun sudah jadi dosen dan sebagainya nggak mungkin kan, ya kepada profesornya bisa.
Saya kira itulah. Masya Ya, Allah. itu insya Allah. Oke. Ini Ustaz terakhir untuk teman-teman di luar sana. Ada nggak Ustaz nasihat atau tips agar ayo kita ke Al-Quran, belajar Quran, berapapun usianya, apapun problematikanya, apapun kesulitannya, kembali ke Quran gitu Ustaz. Iya. Iya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah ya, jadi hidup kita ini kan sudah Allah desain ya sedemikian rupa ya. Life is never flat ya istilahnya. Ya. Citato Ya. Ya, nyebut brand lagi gue, astagfirullahaladzim. Artinya memang kita akan sangat membutuhkan pegangan, membutuhkan panduan ya. Dan itu sudah Allah turunkan, itu adalah Al-Quran. Kalau hari ini kita sangat-sangat membutuhkan map ya. Saya ke tempat ini juga nyasar satu gang gitu ya. Hanya satu gang gitu ya. Itu padahal sudah menggunakan map ya. Ya, tapi itu sudah sangat terbantu untuk menghindari kemacetan-kemacetan. Maka Al-Quran itu jauh ya lebih powerful daripada map yang kita butuhkan hari ini. Dan langkah-langkahnya memang sudah Allah berikan jaminan kemudahan-kemudahan. Ya, kemudian untuk bisa baca dengan baik, kemudian untuk menghafalnya supaya lebih akrab, ya, kemudian untuk bisa memahaminya, itu sudah Allah garansikan, ya. Nah, permasalahannya itu tidak gratis. Artinya bagian kita, wilayah kita adalah meyakini hal itu dan mau gitu memaksakan diri kita untuk menjalani step by step itu gitu ya, bacanya, ngafalnya. Dan ingat Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, gampang saja bagi Allah tuh untuk ngasih semuanya sekaligus. Tapi kan Allah memproses sampai 23 tahun. Jadi jangan membatasi. Itu pun karena sudah selesai tugasnya dan kuotanya habis gitu ya. Ya, ada sahabat yang mengatakan kalau sampai ada 30 juz yang kedua, ya, saya masih siap kok membacanya, menghafalnya, ya, memahaminya. Itu semangat itu yang memang harus kita hidupkan, bahwa jangan batasi usia kita ya untuk bisa meraih semua capaian-capaian dengan Quran ya. Tapi kita berharap ya kita mengakhiri hidup itu dalam kondisi sedang ya bersama Quran, apapun menunya, apapun aktivitasnya. Apakah sedang belajar bacanya, apakah sedang belajar menghafalnya, belajar memahaminya, ya, sehingga nanti kita insya Allah akan termasuk hamba-hambanya yang diakui menjadi sahibul Quran, ya, yang itu akan mendapatkan syafaat, ya, mendapatkan naungan, mendapatkan keringanan, ya, itu kan sangat-sangat harus menggiurkan buat kita semua gitu. Kalau nggak tergiur, berarti akut itu permasalahan yang ada dalam jiwa kita. Ya. Jadi tetap semangat, ya, apapun fase kita dengan Quran, kecepatannya seperti apa, ya silahkan jalani dengan penuh kebahagiaan ya. Jangan pressure ya, jangan dibawa tekanan. Ya, nanti Allah yang akan memberikan kemampuan Quran kita ya bertambah secara bertahap, pelan-pelan. Ya, tugas kita sabar, jangan terburu-buru. Ya, itu aja. Hatur nuhun. Terima kasih Ustaz Agus, terima kasih. It means the world to me. Semoga teman-teman juga bisa ngerasain ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi di episode selanjutnya dalam Inspirasi Hijrah Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.